Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar tentang segitiga dan segi empat untuk materi kelas 7 SMP. Jadi tujuan pembelajaran segitiga dan segi empat ini yang pertama adalah mengenal jenis-jenis segitiga dan segi empat. Kemudian memahami sifat-sifat segitiga dan segi empat. Kemudian yang ketiga tentunya menghitung keliling dan luas bangun segitiga maupun segi empat. Oke, yang pertama kita akan belajar terlebih dahulu yang namanya segitiga. Apa itu segitiga? Maka kita harus tahu dulu definisi segitiganya. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki tiga sisi dan tiga sudut. Jadi segitiga bisa dibuat dari tiga titik seperti ini. Dan dari ketiga titik itu dibuat garis seperti ini. Sehingga terbentuklah sebuah segitiga. Oke, kemudian jumlah besar sudut di dalam suatu segitiga itu pasti totalnya adalah 180 derajat. Kemudian jenis-jenis segitiga kalau kita lihat dari panjang sisinya ada 3 jenis. Yang pertama adalah segitiga sama sisi. Apa itu segitiga sama sisi? Yaitu segitiga yang ketiga sisinya itu sama panjangnya. Kemudian ada juga segitiga sama kaki. Yaitu segitiga yang mempunyai sepasang sisi yang sama panjang. Artinya dia punya dua sisi yang sama panjang, kemudian satu sisi yang lainnya itu berbeda. Kemudian kalau berbeda semua itu dinamakan segitiga sembarang, yaitu semua sisinya panjangnya berbeda. Kemudian ada jenis segitiga yang bisa kita lihat dari sudutnya. Yang pertama adalah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang punya satu sudut 90 derajat. Biasanya disajikan dengan gambar seperti ini, ada tanda kotak di sudutnya. Kemudian segitiga lancip, yaitu segitiga yang semua sudutnya, perhatikan ya, semua sudutnya itu merupakan sudut lancip atau kurang dari 90 derajat. Nah, bagaimana jika salah satu sudutnya itu lebih dari 90 derajat, maka itu dinamakan segitiga tumpul. Jadi segitiga tumpul itu dia punya satu sudut yang sudutnya itu lebih dari 90 derajat. Oke, kemudian untuk sifat-sifat segitiga, yang pertama yang kita jelaskan di awal tadi, yaitu total jumlah besar sudutnya yang di dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Kemudian untuk segitiga sama sisi, tentu saja ketiga sisinya sama panjang. Kemudian dia karena ketiga sisinya sama panjang, akibatnya adalah ketiga sudutnya juga sama besar semua. Jadi 180 dibagi 3 yaitu 60 derajat. Kemudian segitiga sama kaki, yaitu dia punya dua sisi sama panjang, sedangkan satu sisi yang lainnya berbeda. Ini sisi di kiri sama kanannya ini sama panjang, kemudian sisi yang lainnya itu berbeda. Kemudian dia juga punya sifat dua sudut yang berhadapan dengan sisi yang sama panjang, maka besar sudutnya juga sama. Oke, yang dimaksud dua sudut yang berhadapan sisi yang sama itu yang mana? Yang sebelah sini, kanan sama kiri ini. Dia menghadap sisi yang sama, yaitu sisi kanan sama sisi kiri. Oke, selanjutnya adalah segitiga sembarang. Tentu saja ketiga sisinya berbeda, kemudian ketiga sudutnya besarnya juga berbeda. Kemudian untuk segitiga siku-siku, di segitiga siku-siku dia berlaku teorema Pythagoras yang sudah kita pelajari di SD ya. Yaitu sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lain. Kalau kita misalkan sisi miringnya ini C, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. A kuadrat plus B kuadratnya sisi yang alas ataupun yang tinggi ini. Selanjutnya adalah keliling segitiga. Sebelumnya keliling itu apa sih? Ya, pada bangun datar, keliling itu adalah jumlah panjang dari sisi-sisi bangun datar tersebut. Kalau dalam segitiga berarti keliling segitiga adalah jumlah panjang dari ketiga sisi segitiga itu. Jadi di segitiga ini maka kelilingnya adalah A tambah B tambah C. Seperti itu. Oke, contohnya seperti ini. Sebuah segitiga punya panjang 8, 9, dan 15 cm.
Kemudian kalian disuruh mencari keliling dari segitiga tersebut. Jadi tinggal kita jumlahkan saja. 8 tambah 9 tambah 15. Berapa? Yaitu 32 cm. Jadi keliling dari segitiga ini adalah 32 cm. Oke, selanjutnya adalah ruas segitiga. Sudah kita pelajari waktu SD dahulu. Untuk rumus luas segitiga itu bisa dirumuskan seperti ini, yaitu setengah kali panjang alas dikalikan dengan tinggi segitiga tersebut. Oke, agar lebih jelasnya kita ke contoh soal seperti ini. Sebuah segitiga punya alas 6 cm dan tinggi 4 cm. Berapakah luas dari segitiga ini? Maka kita tinggal substitusi ke rumus luasnya tadi, yaitu setengah kali alasnya 6 cm dikali dengan tingginya 4 cm. Setengah kali 6 itu 3, 3 kali 4 sama dengan 12 cm kuadrat, karena ini adalah satuan untuk luas. Oke, mungkin itu materi singkat tentang segitiga untuk kali ini. Untuk lebih jelasnya mari kita untuk berlatih untuk menjawab soal. Oke, yang pertama kita latihan dulu untuk pertanyaan-pertanyaan konseptual. Yang pertama adalah berapa jumlah sudut dalam sebuah segitiga? Sudah kita jelaskan tadi di sifat-sifat segitiga bahwa jumlah sudut dalam sebuah segitiga itu besarnya adalah 180 derajat. Oke, selanjutnya adalah segitiga yang punya satu sudut yang lebih dari 90 derajat. Nah, untuk segitiga yang ini dinamakan segitiga tumpul karena dia punya satu sudut tumpul yaitu lebih dari 90 derajat. Jadi jawabannya yang C. Oke, pertanyaan ketiga masih konseptual. Rumus luas segitiga yang mana? Luas segitiga tadi dirumuskan adalah setengah kali alas kali tinggi. Jadi yang B. Oke, kita mulai ke kemampuan prosedural juga. Oke, sebuah segitiga punya alas 8 cm dan tinggi 6 cm. Kita substitusi ke rumus luasnya tadi. Setengah kali alas kali 8 yaitu 4 kali 6. 4 kali 6 adalah 24. Jadi jawabannya yang B. Oke, selanjutnya pertanyaan seperti ini. Diberikan segitiga sama kaki seperti gambar di samping. Berapakah nilai dari X? Jadi ini adalah segitiga sama kaki. Kemudian sudut yang di atas ini 30 derajat. Kemudian sudut yang di bawah sini adalah X derajat. Kita disuruh mencari nilai X. Bagaimana caranya? Ingat bahwa segitiga sama kaki, dia punya sifat apa? Sudut yang menghadap panjang sisi yang sama, dia besarnya juga sama. Jadi kalau di sini X, maka yang kanan sini juga X. Kemudian ada sifat juga bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Sehingga berlaku X tambah 30 itu nanti totalnya adalah 180 derajat. Nah, oke, sehingga berlaku seperti ini. X tambah 30 sama dengan 180. Sehingga 2X sama dengan 180. Kedua ruas kita kurangi 30. Ruas kanan tinggal 150. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 2 sehingga nilai X-nya adalah 75. Jadi X yang benar adalah 75. Oke, soal selanjutnya. Tentukan keliling dari segitiga-segitiga di samping. Di sini yang pertama adalah yang A ini adalah segitiga sama sisi. Kok tahu segitiga sama sisi? Karena di sini ada tandanya. Tanda seperti ini menandakan bahwa panjang sisinya sama panjang. Oke, kalau di sini 30, kalau di sini 30, di sini juga 30, di sini juga 30. Sehingga AB sama dengan BC sama dengan CA itu 30 cm. Sehingga kelilingnya adalah 90 cm. Karena 30 tambah 30 tambah 30. Jadi 90 cm. Kemudian yang kedua, karena ini segitiga siku-siku, maka kita perlu cari
salah satu sisi yang lain. Kalau segitiga siku-siku maka berlaku apa? Berlaku teorema Pythagoras. Oke, bagaimana untuk menentukan sisi yang lain? Sisi yang lain ini kan bukan sisi miring, sehingga kita peroleh rumus seperti ini. Kalau kita misalkan sisi yang lain ini adalah X, maka X kuadrat adalah sisi miring kuadrat dikurangi sisi yang lainnya, kuadrat. Sehingga 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat sama dengan 100 kurang 64, sama dengan 36. Ingat, tadi masih dalam bentuk X kuadrat. Kita perlu mencarinya dalam nilai X. Sehingga untuk mencari nilai X, 36 perlu kita akarkan. Akar 36 berapa? Yaitu 6. Jadi kelilingnya berapa? Yaitu 10 tambah 8 tambah 6 sama dengan 24 cm. Oke, selanjutnya tentukan luas segitiga ABC di samping. Oke, untuk segitiga yang seperti ini, jangan bingung. Oke, untuk segitiga seperti ini, alasnya yang mana? Alasnya itu yang 16 cm untuk lebih mudahnya. Oke, bagaimana untuk tingginya? Tingginya bisa kita lihat di sini adalah 12 cm. Dihitung dari titik C, kemudian dijatuhkan ke bawah sini. Jadi bukan panjang BC, tapi C dijatuhkan ke bawah sini, ketemu perpanjangan dari garis AB ini. Nah, dari titik C ini ke bawah sini 12 cm, maka tinggi segitiga ini adalah 12 cm. Sehingga untuk mencari luas segitiga ABC ini, kita tinggal substitusi ke rumus luasnya, setengah kali alas kali tinggi. Oke, alasnya berapa? 16, tingginya 12. Setengah kali 16 berapa? 8. 8 kali 12 itu sama dengan 96. Jadi luasnya adalah 96 cm kuadrat. Oke, selanjutnya, kadang soal seperti ini. Jadi diketahui luas, kemudian panjang alasnya, tapi tidak diketahui tingginya. Kita disuruh mencari tinggi dari segitiga tersebut. Oke, untuk mencarinya kita sama saja, tinggal substitusi ke rumus luas segitiga. Jadi luas segitiga itu dirumuskan sebagai setengah kali alas kali tinggi, kita tinggal substitusi. Luas segitiganya adalah 84. Kemudian alasnya 12. Kita substitusi ke rumusnya ini. Jadi luasnya 84, kemudian alasnya 12. Tingginya kan dicari, maka kita misalkan sebagai T. Oke, setengah kali 12 adalah 6. Jadi 6T, 6T sama dengan 84. Kedua, 6T sama dengan 84. Kedua ruas kita bagi 6, maka hasilnya adalah T sama dengan 14. Jadi tinggi dari segitiga tersebut adalah 14 cm. Soal selanjutnya, perhatikan gambar di samping. Panjang AC adalah, segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Maka berlaku yang namanya teorema Pythagoras. Dari teorema Pythagoras, kita bisa memperoleh panjang AC-nya terlebih dahulu. Panjang AC-nya berapa? AC kuadrat sama dengan 15 kuadrat kurang 12 kuadrat. 15 kuadrat adalah 225 kurang 12 kuadrat adalah 144. 225 dikurang 144 adalah 81. Ingat tadi masih AC kuadrat, maka AC sama dengan akar dari 81 yaitu 9. Jadi panjang AC-nya adalah 9 cm. Soal terakhir, tentukan nilai X yang memenuhi gambar di samping. Baik, untuk soal ini, ingat tadi pada sifat-sifat segitiga kita punya sifat bahwa di dalam bahwa jumlah sudut, bahwa jumlah besar sudut dalam segitiga itu sama dengan 180 derajat. Sehingga kalau kamu jumlahkan besar sudut, ketiga besar sudutnya ini, maka totalnya akan 180 derajat. Jadi tinggal kita jumlahkan saja semuanya. Kemudian sama dengan 180 derajat. Jadi 3x plus 20 ditambah 2x plus 10 ditambah x plus 30 itu harus sama dengan 180 derajat. Sehingga kita tinggal menyederhanakannya bersama linear satu variabel. Oke, untuk suku yang sejenis kita jumlahkan terlebih dahulu. 3x tambah 2x tambah x itu sama dengan 6x. 20 tambah 10 tambah 30 itu adalah 60. Sama dengan 180. Kedua ruas kita kurangi dengan 60, maka diperoleh 6x sama dengan 120.
kedua ruas kita bagi dengan 6, maka diperoleh X sama dengan 20. Jadi nilai X yang memenuhi pada soal ini adalah 20. Seperti itu. Untuk masing-masing besar sudutnya silahkan dicari. Kalau X-nya 20, maka di sini berapa? 3 kali 20 tambah 20 itu berapa? 80 derajat. Di sini berapa? Di sini berapa? Kalian cari tahu sendiri. Oke, sekian video kali ini terkait pembelajaran segitiga, definisi jenis-jenis dan sifat-sifat pada segitiga. Oke, sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar yang namanya segi 4. Apa saja yang ada di segi 4 nanti kita pelajari selanjutnya. Baik, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.